Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kandias. Hari ini saya akan mengerjakan studi kasus. Pertama, kalian harus mempunyai software C++. Lalu kita buka dengan mengkliknya 2 kali. Setelah terbuka seperti ini, kalian ketik Ctrl dan New di keyboard untuk membuka file baru. Lalu kita ketikkan file dan save as. Lalu simpan di tempat di mana kalian ingin menyimpan. Lalu namakan filenya dengan nama studi 1. Lalu source-nya itu saya simpan sebagai .c karena akan menggunakan bahasa C. Lalu kita klik save. Lalu saya akan membacakan studi kasus yang pertama, yaitu dengan menggunakan else if, buatlah program kalkulator sederhana untuk mendapatkan tampilan sebagai berikut, yaitu masukkan bilangan pertama dengan inputan 8, masukkan bilangan kedua dengan inputan 9. Lalu di sini juga disuruh memasukkan menu matematika, di mana yang terdapat ada 4 menu, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Lalu memasukkan pilihan dengan menginput angka 4, yaitu perkalian. Lalu hasil operasinya itu harus berhasil 72. Langsung kita masukkan saja codingnya. Hashtag include stdio.h integer main kurung buka kurung tutup kurung kurawal dan kurung buka, lalu masukkan integer a, b, pilihan, ada hasil juga, titik koma, lalu ada float, yaitu hasil bagi, karena pembagi itu bisa berhasil koma, menghasilkan nilai koma. Lalu kita masukkan saja statementnya, di mana masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua dengan cara print f, masukkan bilangan pertama, titik koma, lalu scan f, dimana ininya adalah persen d, disimpan di n a, titik koma. Lalu kita ketikkan statement selanjutnya, yaitu masukkan bilangan kedua. Saya akan kopikan ke sini biar cepat. Masukkan bilangan kedua. Di sini persen D dan N-nya jadi NB karena disimpan di nilai B. Lalu kita masukkan menunya. Saya akan mengcopy printf-nya saja. Kita kopikan 5 kali. Statement pertama yaitu menu matematika. Pakai \n agar menjadi n-line. Yang pertama ada penjumlahan. Jangan lupa \n. Lalu yang kedua ada pengurangan. Lalu yang ketiga ada pembagian, \n. Lalu yang terakhir adalah perkalian. \n. Lalu disimpan di nilai pilihan, persen D, n pilihan, titik koma, enter. Lalu di sini kita masukkan kondisinya, yaitu if else-nya. Langsung kita masukkan saja codingannya. If jika kurung buka kurung tutup pilihan sama dengan 1,
kurung kurawal kurung buka, maka hasil sama dengan A ditambah B. Lalu printf kurung buka kurung tutup sesuai dengan studi kasus, yaitu hasil operasi tersebut sama dengan persen D, di mana persen D itu adalah hasil. Langsung ke statement selanjutnya. Saya akan kopikan ini biar cepat, di mana ada 4 statement, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Jika pilihannya 2, maka hasil sama dengan A dikurang B. Jika pilihannya 3, maka hasil sama dengan A dibagi B. Printf nya juga berubah, dimana ini hasilnya harus hasil bagi karena bilangannya float. Lalu persennya juga diganti menjadi persen F karena bilangan float. Di sini juga hasil bagi. Jika pilihan 4, maka A dikali B. Printf hasil operasi tersebut sama persen D hasil. Lalu masukkan statement yang terakhir, yaitu else. Jika tidak menjadi pilihan itu, maka akan menghasilkan statement sistem error. Silahkan input kembali. Lalu return 0, silahkan input kembali. Jika sudah selesai codingannya seperti ini, maka kita akan compile dan run. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Kita akan coba di studi kasus bilangan pertama yaitu 8. Ketikkan enter. Lalu bilangan kedua input 9. Enter. Lalu masukkan pilihan kita, yaitu 4. Maka hasil operasi tersebut adalah 72. Saya lupa di sini menambahkan di studi kasus masukkan pilihan Anda. Kita kopikan yang di sini. Masukkan pilihan Anda. Kira-kira seperti itu. Kita coba lagi compile dan run. Masukkan bilangan pertama 9, masukkan bilangan kedua sana 8, lalu masukkan pilihan Anda 4, hasilnya 72. Kita coba yang lain. Jika misalnya bilangannya 8, 9, tetapi ingin melakukan yang tidak di situ, misalnya di luar pilihan yaitu 8, maka sistem akan error. Kira-kira seperti itu. Lanjut saja kita ke studi kasus yang kedua. Baiklah, kita lanjut saja ke studi kasus yang kedua. Kita buka kembali Dev C++ nya, Ctrl N, lalu save as dengan nama studi 2. Extensionnya .c karena bahasa C. Saya akan bacakan studi kasus kedua, yaitu
Buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sebagai berikut, yaitu ada tampilan menu. Yang pertama menghitung volume kubus, yang kedua menghitung luas lingkaran, yang ketiga menghitung volume silinder, di mana input pilihannya itu adalah 1, 2, atau 3. Jika pilihannya 1, maka inputnya itu panjang sisi kubus, output volume kubus, volume rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Jika pilihannya 2, maka input panjang jari-jari lingkaran. Outputnya itu luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali R kali R atau R kuadrat. Jika pilihannya yang ketiga, maka inputnya itu panjang jari-jari lingkaran dan tinggi silinder. Output volumenya sama dengan volume sama dengan 3,14 kali R kuadrat dikali T. Jika pilihan selain 1, 2, dan 3, maka tampilan pesan kesalahan. Langsung saja kita buat codingannya. Hashtag include stdio.h, enter, integer, main, lalu integer, kurung awal kurung buka, integer, dimana ada integernya itu adalah s, t, v, dan pilihan, titik koma, lalu ada float, dimana floatnya itu ada L, V besar, untuk volume silinder ada R, titik koma. Lalu kita juga masukkan di sini float yaitu P, dimana P itu adalah nilai dari 22/7 atau 3,14, titik koma. Lalu kita masukkan statementnya dulu, print f kurung bakar tutup menu \n, titik koma, kita copy, sampai 3, 2, 3, dimana menunya itu yang pertama ada menghitung volume kubus, menu yang kedua menghitung luas lingkaran, lalu yang ketiga yaitu menghitung volume silinder, di sini kita masukkan statement yaitu masukkan pilihan Anda. Kita simpan, scan F %d, koma, n pil, dimana nanti hanya 1 sampai 3 yaitu pilihannya. Lalu kita masukkan kondisinya menggunakan if else. Langsung saja kita buat if pil sama dengan 1, maka kurung buka kurung tutup printf masukkan panjang sisi kubus, panjang sisi kubus, koma,
disimpan di scan F, dimana scan F nya itu adalah %D, %D, disimpan di nilai S, sisi NS, titik koma, enter. Print F, maaf, kita langsung hitung dulu pakai rumus, yaitu rumusnya adalah V volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, jadi S dikali S dikali S kali S. Lalu kita masukkan print F, dimana ini masukkan panjang, salah, maksud saya statement itu hasil perhitungannya, hasil perhitungan volume kubus, yaitu sama dengan %D, dimana %D ini adalah V kecil, titik koma. Lalu ke statement selanjutnya, saya akan copy di sini sampai 3 kali biar cepat. Di sini jika pilihannya 2 atau menghitung luas lingkaran, maka masukkan panjang jari-jari lingkaran, masukkan panjang jari-jari lingkaran, masukkan panjang jari-jari lingkaran, disimpan di %float atau V N R. Rumusnya yaitu volume luas sama dengan 3,14 kali R kali R. L sama dengan P atau 3,14 dikali R dikali R. Maka hasil perhitungan luas lingkaran sama dengan %D, koma, bukan %D, %F, koma L. Yang terakhir, jika pilihannya sama dengan 3, maka masukkan panjang jari-jari lingkaran, lingkaran, disimpan di R, ini float. Kita copy karena ada 2 yang harus diinput, yaitu masukkan tinggi silinder, disimpannya di %D, ininya NT. Lalu print F, hasil perhitungan volume, rumusnya itu volume sama dengan 3,14 dikali R dikali tinggi. V besar sama dengan P dikali R dikali T, titik koma. Maka hasil perhitungan volume silinder
sama dengan persen F karena berhasil koma. Di sininya V besar. Lalu masukkan else jika selain dari 3 pilihan tadi, maka pernyataannya adalah printf kurung buka kurung tutup, maka akan tampilan pesan kesalahan. Masukkan di sini, kita akan memasukkan kembali pilihan return 0. Lalu kita coba compile dan run apakah ada error. Cek maaf sebelumnya karena recording tiba-tiba mati. Sekarang kita tes codingannya. Lalu kita compile dan run. Di sini kita klik, maka tampilannya akan sebagai berikut. Kita coba menghitung volume silinder. Masukkan pilihan 3, jari-jarinya misalnya 7, tinggi silindernya 14, maka hasilnya 2154,0403. Kita coba compile run kembali. Kita akan memasukkan pilihan di mana tidak ada dari 3 pilihan ini, misalnya angka 8, maka jawabannya adalah kesalahan. Masukkan kembali pilihan. Sekian dari 2 studi kasus yang tadi saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.